Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, menyukai orang-orang yang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mensucikan diri. Dari ayat ini bisa kita tarik topiknya, yaitu taubat dan kesucian jiwa dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Taubat ialah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itulah taubat. Di bulan suci Ramadan ini dibuka pintu taubat selebar-lebar. Dan barang siapa yang mengalirkan air mata taubatnya di bulan suci Ramadan, dengan kata lain taubatan nasuha, sekali taubat tidak akan pernah kembali lagi melakukan perbuatan kesalahan dan kejahatan, mengalirkan air mata taubat, maka ia akan masuk ke dalam surganya Allah sambil tersenyum. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan sambil tertawa, maka dia akan masuk ke dalam neraka sambil menangis. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati, di dalam ayat ini dikatakan mensucikan, tidak dikatakan membersihkan. Sebab bersih dan suci itu tidak sama. Bersih belum tentu suci. Suci sudah pasti bersih. Sama saja halnya Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Inilah keberadaannya yang dinamakan dengan suci. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan mensucikan diri. Maka tepat sekali kalau kita katakan bulan suci Ramadan, bukan bulan bersih Ramadan. Pertanyaannya kemudian, apa yang disucikan? Karena dalam diri manusia itu ada dua unsur. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Unsur rohani terbagi dua. Ada roh, ada jasad. Yang mana yang disucikan? Roh atau jasadnya? Yang disucikan itu adalah roh atau jiwanya, yang saya maksud. Yang disucikan adalah jiwanya. Sebab jiwa dan roh itu adalah sesuatu yang berbeda. Apa bedanya antara jiwa dengan roh? Roh semakin jauh dari kenikmatan dan kelesatan dunia, semakin bahagialah roh. Berbeda dengan jiwa, semakin bergelimang dengan harta kenikmatan, kelesatan dunia, semakin bahagialah jiwa itu. Perbedaan yang kedua, roh itu bisa meninggalkan tubuh kita sewaktu-waktu,
walaupun orang itu belum meninggal. Kenapa? Karena roh itu ada 4. Yang pertama roh jasmania, yang kedua roh limpania, yang ketiga roh rohania, yang keempat dinamakan dengan ruhul idam. Roh rohania bersemayam di balik hati manusia. Roh jasmania itu terdapat pada daging-daging manusia. Roh limpania pada tulang-tulang manusia. Dan ruhul idapi itu menyeluruh dalam seluruh tubuh kita. Itu bisa kita dapatkan dalam sebuah kitabnya Imam Al-Ghazali. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati. Inilah ruh. Yang keluar kalau kita tidur di waktu malam, tapi akan kembali lagi masuk ke dalam tubuh kita adalah ruhul idapi. Tapi akan kembali lagi masuk ke dalam tubuh kita karena masih ada temannya dalam 3 dan masih ada pengikatnya, yaitu napas kita. Kalau keluar yang 1 diikuti yang 3 terputus napasnya, dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh, kalau kita tidur di Makassar, lalu kita mimpi jalan-jalan di Parepare, apanyakah yang jalan-jalan di sana itu? Salah satu roh yang keluar dari tubuh kita yang dinamakan dengan ruhul idapi, tapi kembali lagi masuk ke dalam tubuh kita karena masih ada temannya dalam 3 dan masih ada pengikatnya, yaitu napas kita. Itulah yang dinamakan dengan mimpi. Adakah orang yang tidak percaya sama mimpi? Mungkin saja. Tapi mimpi itu adalah benar adanya. Dalam Al-Quran ada yang dinamakan dengan ta'wil mimpi. Dan ahlinya adalah dinamakan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ahli ta'wil mimpi. Dan perintah kurban. Perintah kurban itu kita mendapat perintah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah lewat mimpi. Jadi kalau mengingkari, tidak mau mengakui adanya mimpi, sama dengan tidak mau mengakui adanya kurban. Karena kurban itu diperintahkan lewat mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati. Bedanya dengan jiwa, jiwa itu nanti meninggalkan tubuh kita kalau orang itu meninggal dunia, baru meninggalkan tubuh kita. Jiwa itu ada 3. Menurut para filosof, itu Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi mengatakan bahwa jiwa itu ada 3. Yang pertama, jiwa nabatiyah, jiwa tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, jiwa hewaniyah. Dan yang ketiga, jiwa insania. Jiwa nabatiyah, jiwa tumbuh-tumbuhan, itu tumbuh berkembang biak. Sedangkan jiwa hewaniyah tumbuh berkembang biak, di samping itu memiliki insting. Dan yang ketiga, jiwa insania, yaitu berhubungan dengan intelektual manusia. Itu ada di dalam diri kita. Hadirin sidang jamaah yang saya hormati. Jiwa inilah yang disucikan, bukan roh. Roh itu adalah sumber kebenaran. Roh adalah sumber cahaya. Roh adalah sumber keadilan. Sedangkan jiwa itu kadang kebenaran, kadang keadilan, kadang juga kejahatan. Karena jiwa itu yang kotor, karena diselimuti oleh nafsu. Nafsu yang ada di dalam diri kita ada bermacam-macam. Saya sebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, nafsul mutmainnah. Ini yang selalu mengajak kita melakukan amal kebajikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nafsu ammarah. Ini identik dengan kejahatan-kejahatan.
Orang yang tidak mau dekat dengan masjid selalu hanya kejahatan saja yang dia lakukan, berarti dia itu diselimuti dan dikuasai oleh nafsu amarah. Orang yang selalu dekat dengan Allah, dekat dengan masjid, berarti dia itu yang menguasai dirinya adalah nafsul mutmainnah. Dan yang ketiga dinamakan dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu adalah perpaduan antara nafsu amarah dengan nafsul mutmainnah. Di dalam diri kita ini ada dua panggilan, yaitu kadang orang baik, kadang orang tidak baik, karena dua yang ada dalam diri kita. Kalau yang namanya nafsu lawamah ini yang ada di dalam diri kita, kalau nafsu amarahnya itu menguasai dirinya, berarti dia dikenal sebagai orang yang jahat. Tapi bagaimanapun jahatnya orang itu, penjahatnya penjahat sekalipun, masih ada di dalam dirinya benih-benih kebaikan, walaupun hanya sebesar biji sarah. Sebab kalau ada orang yang tidak ada lagi di dalam dirinya adalah kebaikan, semuanya kejahatan, tidak ada kebaikan sedikit pun, itu bukan manusia namanya, tapi itu adalah setan. Sebaliknya, kalau orang itu yang menguasai dirinya adalah nafsul mutmainnah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, walaupun ia itu bagaimanapun baik, kiainya kiai sekalipun, masih ada unsur ketidakbaikan dalam dirinya, walaupun sebesar ketidakbaikan dalam dirinya, walaupun sebesar adalah orang takwa, sekarang berubah menjadi orang. Bisa saja yang dulunya dia adalah penjahatnya penjahat sekalipun, sekalinya ia taubat, mengalirkan air mata taubatnya, meninggal taruh. Kita biasanya bahwa di bulan Ramadan ini surga terbuka. Pintu surga terbuka lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Apa artinya? Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam diri kita ada tujuh pintunya dosa. Terus ada 7 pintunya pahala. Yang mana yang 7 pintunya dosa itu, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut. 7 lubangnya dosa bagian di atas. Ini bagian di atas. 2, berarti 7 lubangnya dosa bagian di atas. Masih ada lagi lubangnya dosa bagian di bawah, 2. Jadi 9 semua. 7 bagian di atas, 2 bagian di bawah. Jadi 9 lubangnya dosa yang ada dalam diri manusia. Kita bisa bertanya di antara ke-9 lubang dosa, yang mana yang paling banyak mendatangkan dosa? Jawabnya cuma 2, yaitu lubang yang terdapat di antara 2 bibir dan lubang yang terdapat di antara 2 kaki. Coba kita tanya orang yang masuk ke dalam penjara, kenapa kamu masuk ke dalam penjara? Dia masuk ke dalam penjara karena dia korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Gara-gara lubang yang terdapat di antara 2 bibir, itu yang paling banyak mendatangkan dosa di antara 9 pintu dosa yang ada di dalam diri kita. Jangan lupa bahwa di antara 9 pintu dosa yang ada dalam diri kita, itu juga 9 pintu pahala. Jadi bisa dimasuki pahala, bisa dimasuki dosa. Mata bisa dimasuki pahala, bisa juga dimasuki dosa. Begitu pula lubang-lubangnya lain. Jadi kalau kita umpamakan yang ke-9 ini, katakanlah 9 pipa. Pipa ini bisa diisi masuk dengan air keruh, katakanlah itu dosa, dan bisa juga diisi masuk dengan air yang bening,
katakanlah itu adalah pahala. Jadi tergantung si pemilik pipa, apa yang mau diisikan masuk. Kalau yang diisikan masuk adalah dosa, maka masuklah berkarat dalam hati. Kalau yang diisi masuk adalah pahala, maka hatinya bisa menjadi terang. Kesembilan pintu dosa ini, apabila masuk menggerogoti diri kita, maka hatinya ini tertimbun oleh noda dan dosa yang diperbuatnya sendiri. Kalau hatinya sudah tertimbun oleh noda dan dosa yang diperbuatnya sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun lahum azabun asim." Allah telah mengunci mata hati mereka, penglihatannya, pendengarannya, sehingga mereka diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan sama saja. Dinasihati atau tidak dinasihati sama saja, karena hatinya sudah tertimbun oleh noda dan dosa yang diperbuatnya sendiri. Tapi kalau yang memasuki 9 lubang ini, yang dimasuki adalah pahala, maka teranglah hatinya orang-orang mukmin, dan sungguh orang yang demikian itu yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah tinggalkan seluruh perbuatan dosa, lalu kita kembali melakukan amal ibadah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan ini saya tarik kesimpulan. Dari ayat ini, penggalan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 222. Yang pertama, marilah kita taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang baik apabila melakukan kesalahan, segera minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya orang, kalau panjang umurnya dan baik perbuatannya, dan sejahat-jahatnya orang, kalau panjang umurnya dan jahat perbuatan. 1. 2. Marilah kita mencoba mensucikan jiwa kita. Dengan kata lain, tutuplah pintu dosa, baru isi masuk pahala. Biasa kita dengar, di bulan suci Ramadan ini, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya 9 pintu dosa ini ditutup. Sewaktu kita melakukan ibadah puasa, lalu kita buka kerannya untuk mendekatkan diri, mulut kita bersikir, mata kita ini, telinga, semuanya yang ada dalam tubuh kita mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kita terbukalah pintu surga dengan selebar-lebarnya. Jadi 9 pintu dosa sekaligus, itulah yang dinamakan dengan pintu neraka, tutup. 9 sekaligus 9 pintu pahala, bukalah, isilah masuk dengan amal ibadah. Insya Allah pintu surga terbuka lebar buat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.